Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aryana Amalia Anissa, Elsa Triwahyuni, dan Muhammad Zaki Ramadhani. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya rancangan kerja dalam Understanding by Design terdiri atas 7 aspek. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu dari aspek tersebut, yaitu aspek E atau Evaluate Work and Progress. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Silahkan menyimak video ini. Poin pertama yang akan menjadi pembahasan kami adalah bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, kita perlu tahu dulu nih apa itu penilaian diri, ya nggak sih? Nah, penilaian diri atau self-assessment itu merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Nah, dalam hal ini tentunya dalam mata pelajaran IPA. Nah, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sudaryono tahun 2012. Gitu. Kemudian dalam teknik penilaian diri ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan mereka sendiri. Nah, adanya kesempatan ini akan membuat peserta didik merasakan pengaruh yang lebih kuat pada nilai akhir mereka dan mengakibatkan keberhasilan akademis untuk peserta didik. Nah, penilaian diri ini bisa juga diartikan sebagai suatu cara menilai kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan proses dan tingkat capaian peserta didik pada mata pelajaran tertentu berdasarkan pada hasil penilaiannya sendiri. Kemudian, hal apa aja sih yang bisa dilakukan guru untuk membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri mereka? Nah, yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, guru memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri dan refleksi. Nah, hal ini berguna untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dan bagaimana untuk memperbaiki kekurangannya tersebut. Kemudian yang kedua, guru menyediakan formulir evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru membagikan formulir evaluasi setiap selesai pertemuan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, guru mengarahkan peserta didik dalam mengisi formulir. Caranya mengisi itu seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, guru mengkaji penilaian diri sendiri yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketujuh, melakukan tindak lanjut. Jadi guru dan peserta didik membahas asesmen secara bersama-sama apakah sudah sesuai atau belum. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir dapat dilakukan dengan teknik-teknik penilaian tertentu yang salah satunya yaitu menggunakan jurnal harian sebagai acuan peserta didik mengetahui kelemahan pada dirinya. Setelah mengidentifikasi diri, peserta didik akan memecahkan persoalan dalam dirinya dengan solusi sendiri. Dengan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, mereka akan tumbuh motivasi dalam diri peserta didik itu sendiri. Motivasi itu akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Menurut Benjamin S. Bloom, dalam Sujana tahun 2011 halaman 22, mengklasifikasikan ranah hasil belajar menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi kognitif merupakan evaluasi kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kemampuan C1 hingga C6.
Adapun contoh pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, topik apa yang Anda pelajari hari ini? Pertanyaan yang kedua, sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut? Ceritakan terkait topik tersebut. Yang ketiga, apa yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut? Pertanyaan yang keempat, apa yang harus Anda lakukan untuk memahami materi yang Anda kurang kuasai? Selanjutnya yaitu evaluasi afektif atau sikap. Merupakan evaluasi sikap atau nilai yang dicerminkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Adapun contoh pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah dari guru atau teman ataupun diri Anda sendiri yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran? Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang membuat Anda tidak nyaman? Yang keempat, adakah dari guru atau teman maupun diri Anda sendiri yang membuat nyaman? Pertanyaan yang kelima, apa saja yang membuat nyaman? Pertanyaan yang keenam, apa saja yang membuat Anda termotivasi untuk belajar hari ini? Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi psikomotorik atau keterampilan. Merupakan evaluasi keterampilan atau kemampuan peserta didik untuk mempraktekkan teori setelah menerima pemahaman. Untuk contoh pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, pada pembelajaran hari ini, keterampilan apa yang Anda pelajari? Pertanyaan yang kedua, apakah dari keterampilan itu yang Anda kuasai? Pertanyaan yang ketiga, jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda dalam menguasainya? Selanjutnya, adakah keterampilan lain yang Anda rasa sangat kuasai terkait dari pembelajaran hari ini? Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut. Menurut kelompok kami, pendidik bisa melakukan yang pertama, melakukan asesmen selama proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Yang kedua, didik bisa melakukan refleksi bersama peserta didik. Yang ketiga, meminta kritik dan saran tentang pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Yang keempat, yaitu peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah dipelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan setelah bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.